Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Prastiawati dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai polimer. Yang pertama, apa saja informasi yang kelompok kami dapatkan terkait dari video tersebut. Styrofoam terbuat dari polistirena, yaitu zat kimia yang bersifat ringan yang bisa berbentuk cair atau padat setelah diproses. Styrofoam juga mengandung zat benzena dan stiren yang berbahaya karena tidak dapat dicerna tubuh manusia. Residu bahan kimia dapat larut ke dalam makanan, terlebih lagi yang mengandung kadar lemak yang tinggi dan panas. Kemasan makanan yang terbuat dari styrofoam memiliki potensi membahayakan kesehatan manusia, tetapi ada batasan residu yang ditetapkan oleh Otoritas Pengatur atau BPOM. Jika produk styrofoam memenuhi standar food grade, artinya diuji untuk memastikan keamanannya. Oleh karena itu, seperti yang tertera di video mengenai uji potensi bahaya bahan styrofoam harus dilakukan untuk memastikan keamanan penggunaan styrofoam. Selanjutnya ada konsep pengetahuan kimia. Styrofoam sendiri merupakan suatu material berbahan expanded polystyren yang dapat menimbulkan bahaya karena zat yang terkandung di dalamnya. Styrofoam masuk ke dalam kategori sampah plastik yang mengandung zat berbahaya seperti benzen dan stiren. Bahan kimia yang ada di styrofoam ini berbahaya dalam jangka panjang dan akan mencemari lingkungan karena bahan styrofoam ini tidak bisa terurai. Zat polistiren dan zat benzena dan stilen merupakan bahan kimia yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Bahan styrofoam ini yaitu polistiren yang berbentuk ringan, cair, dan padat, dan juga busa padat setelah digunakan oleh seorang yang menggunakan styrofoam. Jika kita menggunakan styrofoam dalam kadar lemak yang tinggi, bahan kimia styrofoam lebih mudah larut ke dalam makanan tersebut. Semakin panas makanan dan minuman, lebih cepat migrasi dalam bahan kimia juga. Selanjutnya, apakah material styrofoam aman dijadikan kemasan makanan dan merupakan polimer yang memenuhi standar food grade? Styrofoam dikenal juga sebagai polystyrena extrude dan polystyrena foam tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai kemasan makanan karena bisa melepaskan bahan kimia bahaya ketika bersentuhan dengan makanan panas atau asam. Sebagai gantinya, kemasan makanan yang aman biasanya terbuat dari polimer seperti polietilena atau PA, polipropilena atau PP, atau polyethylene terephthalate atau PET yang memenuhi standar food grade. Selanjutnya ada rencana penyelesaian penentuan material yang digunakan sebagai kemasan makanan yang sesuai dengan standar food grade. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan, yaitu tentukan persyaratan kemasan seperti tahan panas, tahan terhadap lemak, atau sifat lain yang diperlukan untuk produk makanan tertentu. Yang kedua, pemilihan material. Pilih material pada umumnya digunakan kemasan makanan seperti polietilena, polipropilena, polyethylene terephthalate, atau polimer lain yang dikenal aman dan sesuai dengan standar food grade. Yang ketiga, evaluasi kelayakan. Lakukan evaluasi terhadap kelayakan material yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor seperti keamanan makanan, biodegradabilitas, ketahanan terhadap suhu dan tekanan, serta keberlanjutan lingkungan. Yang keempat, uji dan sertifikasi. Pastikan material yang dipilih telah diuji dan memenuhi standar food grade yang berlaku, seperti FDA atau Food and Drug Administration di Amerika Serikat atau lembaga sertifikasi serupa negara lain. Pengembangan prototipe. Buat prototipe kemasan menggunakan material yang dipilih dan uji performanya dalam lingkungan yang sesuai. Itu untuk poin kelima. Poin yang keenamnya, uji lanjutan. Lakukan uji lanjutan terhadap kemasan yang sudah jadi, termasuk uji stabilitas, ketahanan terhadap kondisi penyimpanan, dan kelayakan penggunaan dalam produksi massal. Yang ketujuh, penerapan produksi. Setelah memastikan bahwa kemasan memenuhi semua persyaratan, lakukan produksi dalam skala besar dan pastikan bahwa proses produksi tetap memenuhi standar food grade. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis polimer yang sesuai dengan standar food grade. Yang pertama ada polietilena atau PE. Polimer ini digunakan dalam berbagai jenis kemasan makanan seperti botol minuman,
kantong bungkus dan wadah makanan. Polietilena tereftalat atau PET adalah salah satu jenis polietilena yang umum digunakan untuk kemasan makanan. Yang kedua, ada polipropilena atau PP. PP adalah polimer yang tahan terhadap panas dan lemak sehingga sering digunakan untuk kemasan makanan yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi seperti microwave dan kemasan makanan yang dipanaskan. Yang ketiga, ada polyvinyl klorida. Jarang digunakan langsung ke dalam kemasan makanan karena dapat melepaskan bahan kimia berbahaya saat terpapar panas atau lemak. Namun, PFC ini dioleskan dalam lapisan lain sering digunakan dalam kemasan makanan tertentu. Yang keempat, ada polyethylene tereftalat atau PET. PET adalah polimer yang sering digunakan untuk botol minuman, wadah saus, dan kemasan makanan lainnya. PET adalah salah satu polimer yang paling banyak didaur ulang. Lalu selanjutnya itu ada polyethylene sulfat atau PES. PES adalah polimer yang tahan terhadap panas dan digunakan dalam kemasan makanan yang membutuhkan ketahanan terhadap suhu tinggi seperti wadah microwave. Yang keenam, polimer biodegradable. Polimer ini merupakan alternatif ramah lingkungan yang terbuat dari bahan-bahan seperti pati jagung, pati kentang, atau polilaktida atau PLA. Meskipun tidak semua polimer biodegradable sesuai untuk kemasan makanan, beberapa jenis telah disetujui digunakan dalam aplikasi food grade. Yang ketujuh, polimer polietilena berdensitas tinggi atau HDPE. HDPE ini sering digunakan untuk kemasan makanan seperti botol susu, wadah mentega, dan wadah kemasan lainnya karena tahan terhadap lemak dan memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu. Saya akan membahas tentang struktur molekul polimer, kaitkan dengan sifat-sifat dari polimer. Yang pertama ada polietilena atau PE. Struktur molekulnya berbentuk rantai lurus tak bercabang yang terdiri dari unit monomer etilen, yaitu min CH2 min CH2 min. Sifat-sifatnya fleksibel, tahan terhadap kebocoran, tahan terhadap bahan kimia, namun memiliki ketahanan yang rendah terhadap suhu tinggi. Yang kedua adalah ada polipropilena atau PP. Struktur molekul rantainya lurus, tak bercabang yang terdiri dari unit monomer propilena, min CH2 min CH CH3 min. Sifat-sifatnya tahan terhadap panas, tahan terhadap lemak, dan memiliki kekuatan yang baik serta ketahanan terhadap retak. Selanjutnya ada polyvinyl klorida atau PVC. Struktur molekul polimer ini memiliki rantai dengan atom-atom klor dihubungkan ke rantai utama provinyl. Sifat-sifatnya PVC tanpa modifikasi memiliki sifat elastis yang baik, namun rentan terhadap pengaruh panas dan lemak. PVC yang dioleskan dengan lapisan lain dapat meningkatkan keamanan untuk penggunaan dalam kemasan makanan. Selanjutnya ada polietilena tereftalat atau PET. Struktur molekul polimer ini terdiri dari unit monomer etilen, glikol, dan asam tereftalat. Sifat-sifatnya kekuatan yang tinggi, tahan terhadap benturan, transparan, dan dapat didaur ulang dengan baik. Selanjutnya ada polimer biodegradable. Struktur molekulnya beragam tergantung pada bahan dasarnya, seperti pati jagung, pati kentang, atau polilaktida atau PLA. Sifat-sifatnya bervariasi tergantung pada komposisi, namun umumnya lebih ramah lingkungan daripada polimer konvensional dan dapat terurai secara alami dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada polimer polietilena berdensitasi tinggi atau HDPE. Struktur molekulnya sama dengan polietilena tetapi dengan tingkat densitas yang lebih tinggi. Sifat-sifatnya tahan terhadap benturan, tahan terhadap lemak, memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu rendah. Selanjutnya saya akan membahas struktur dan sifat dari polimer yang akan dijadikan sebagai bahan material kemasan makanan. Yang pertama ada PET, yaitu polyethylene tereftalat. Struktur monomernya etilen, glikol, dan asam tereftalat. Struktur polimernya, rantai polimer terbentuk dari kondensasi antara etilen glikol dan asam tereftalat. Polimerisasinya kondensasi termoset
atau termoplas, sama dengan termoplastik. Sifat polimernya kekuatan yang tinggi, tahan terhadap benturan, transparan, dan dapat didaur ulang dengan baik. Yang kedua ada HDPE, yaitu High Density Polyethylene. Struktur monomernya etilena, struktur polimernya rantai polimer lurus tak bercabang dari unit etilena. Polimerisasinya polimerisasi adiksi, termoset termoplasnya termoplastik. Sifat polimernya tahan terhadap benturan, tahan terhadap lemak, dan memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu rendah. Selanjutnya ada PVC atau polyvinyl klorida. Struktur monomernya klor dan vinyl klorida. Struktur polimernya rantai polimer dengan atom klor dihubungkan ke rantai utama polyvinyl. Polimerisasinya polimerisasi adisi. Termoset atau termoplasnya termoplastik. Sifat polimernya PVC tanpa modifikasi, memiliki sifat elastis yang baik namun rentan terhadap pengaruh panas dan lemak. PVC yang dioleskan dengan lapisan lain dapat meningkatkan keamanan untuk penggunaan dalam kemasan makanan. Selanjutnya ada LDPE, Low Density Polyethylene. Struktur monomernya etilena. Struktur polimernya rantai polimer yang tidak terlalu padat, cabang-cabang pendek. Polimerisasinya polimerisasi adisi. Termoset atau termoplastik. Sifat polimer fleksibel, tahan terhadap kebocoran, dan tahan terhadap bahan kimia. Selanjutnya, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh makanan material kemasan makanan agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Yang pertama yaitu keselamatan makanan. Nah, keselamatan makanan ini adalah bahan material kemasan makanan yang harus aman dan tidak boleh melepaskan bahan berbahaya yang dapat mencemarkan atau mengkontaminasi makanan tersebut. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan standar food grade. Bahan ini adalah bahan material yang harus memenuhi standar food grade-nya yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Pangan seperti FDA, Food and Drug Administration di Amerika Serikat atau badan serupa di negara lain. Yang ketiga yaitu ketahanan terhadap bahan kimia. Kemasan yang harus tahan terhadap bahan kimia ini yang umumnya digunakan dalam industri makanan seperti lemak, asam, dan juga basah. Yang ketujuh ada polikarbonat. Yang pertama, struktur monomernya yaitu bisphenol A dan fosgen. Kedua, struktur polimernya yaitu rantai polimer yang mengandung gugus karbonat. Ketiga, polimerisasi yaitu polimerisasi kondensasi. Yang keempat termoset atau termoplas yaitu termoplastik. Yang terakhir sifat polimernya yaitu kekuatan yang tinggi, tahan terhadap panas, terhadap goresan, dan pengaruh bahan kimia. Yang kelima, adanya PP atau polypropylene. Yang pertama, struktur monomer yaitu propilena. Yang kedua, struktur polimer yaitu rantai polimer lurus tak bercabang dari unit propilena. Yang ketiga, polimerisasi yaitu polimerisasi adisi. Yang keempat, termoset atau termoplas yaitu termoplastik. Yang terakhir yaitu sifat polimer tahan terhadap panas, tahan terhadap lemak, dan memiliki kekuatan baik serta ketahanan terhadap retak. Selanjutnya ada yang keenam yaitu PS yang bisa disebut dengan polistiren. Yang pertama, struktur monomernya yaitu stirena. Struktur polimer yaitu rantai polimer lurus tak bercabang dari unit stirena. Yang ketiga, struktur polimerisasi yaitu polimerisasi adisi. Yang keempat, termoset atau termoplas yaitu termoplastik. Yang terakhir yaitu sifat polimernya yaitu ringan, transparan, dan tahan terhadap retak namun rentan terhadap pengaruh panas dan bahan kimia.
Selanjutnya yang keempat yaitu ketahanan terhadap suhu. Bahan material yang harus mampu menahan suhu yang berbeda-beda, baik suhu panas maupun suhu dingin, tergantung pada jenis makanan yang dikemas. Yang kelima yaitu ketahanan terhadap benturan. Nah, kemasan ini juga harus bisa ketahanan untuk benturan ini harus bisa melindungi makanan tersebut dari kerusakan akibat benturan atau tekanan yang terjadi selama pengangkutan dan penyimpanan. Yang keenam yaitu ketahanan terhadap kelembapan. Nah, kemasan yang harus mampu melindungi makanan dari kelembapan yang dapat menyebabkan pembusukan atau perubahan kualitas produk. Yang ketujuh, yaitu ketahanan terhadap gas. Bahan material kemasan yang harus dapat mengontrol atau mencegah masuknya gas-gas tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas atau masa simpanan makanan tersebut. Yang ke-8, yaitu kemudahan dalam penggunaan dan pembuangan. Kemasan yang harus mudah digunakan dan dibuang secara ramah lingkungan dan juga misalnya dapat didaur ulang atau terurai secara alami. Yang terakhir yaitu kesesuaian dengan jenis produk makanan. Bahan material kemasan harus sesuai dengan jenis produk makanan tersebut yang akan dikemas, baik dalam hal keamanan, kebersihan, maupun penggunaan yang praktis. Soal selanjutnya yaitu manakah jenis polimer pada poin 7 yang sesuai dengan kriteria bahan material kemasan makanan pada poin 8? Dan manakah dari beberapa jenis polimer yang memiliki kualitas bahan material terbaik dan sudah sesuai dengan standar GRADE? Yang pertama yaitu polyethylene atau yang bisa disebut dengan PE. Polimer ini umum digunakan dalam pembuatan kemasan karena tahan terhadap penetrasi gas, air, dan juga aroma. PE sering digunakan dalam sehari-hari seperti pembuatan kantong plastik, juga botol minuman, dan juga yang terakhir adalah wadah makanan. Yang kedua yaitu propelina atau yang biasa disebut dengan PP. PP memiliki ketahanan yang baik terhadap panas, tahan terhadap lemak dan pelarut. Ini membuat kemasan makanan yang memerlukan ketahanan terhadap suhu tinggi seperti wadah microwave dan kemasan makanan ringan. Yang ketiga yaitu polystyrene terephthalate atau PET. PET sering digunakan dalam kemasan makanan karena kekuatan, transparansi, dan juga ketahanan terhadap gas. Botol minuman plastik yang sering kita lihat adalah contoh penggunaan PET dalam kemasan makanan. Yang keempat yaitu polyvinyl klorida atau PVC. PVC digunakan dalam kemasan makanan karena fleksibilitasnya dan kemampuannya untuk menjaga kebersihan makanan. Namun, penggunaan PVC dalam kemasan makanan telah menimbulkan kekhawatiran terkait dengan potensi migrasi zat berbahaya yang terdapat pada makanan ataupun di PVC tersebut atau kemasan PVC ini, sehingga penggunanya sering dibatasi. Yang kelima yaitu polistiren dengan nisbah yang rendah atau biasa disebut dengan LDPE. LDPE digunakan dalam pembuatan kantong plastik dan juga film berkemasan makanan karena sifat-sifatnya yang mudah dan tahan terhadap tekanan apapun itu.